Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizka Aulia Fatmawati dengan NIM 230711100011 dari kelas 3C Hukum Bisnis Syariah di Universitas Trunojoyo Madura. Di sini saya membuat video ini untuk memenuhi tugas mata kuliah Ekonomi dan Bisnis Islam, yang mana dosen pengampunya yaitu Bapak Ahmad Budi Susetyo, MSEI. Berikut ialah peta konsepnya. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai materi bab 1, yaitu tentang konsep dasar dan ruang lingkup ekonomi dan bisnis Islam. Yang pertama yaitu pengertian ekonomi dan bisnis Islam. Nah, ekonomi Islam sendiri ini adalah salah satu sistem ekonomi yang berlandaskan nilai-nilai Islam. Cabang ilmu ekonomi ini menganut syariah Islam berdasarkan Al-Quran, hadis, sunnah, ijma, dan qiyas. Sementara pengertian dari bisnis Islam adalah seluruh aktivitas bisnis yang dilakukan oleh individu atau sekelompok orang dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan. Yang kedua yaitu saya akan membahas mengenai falsafah ekonomi dan bisnis Islam. Nah, falsafah ekonomi dan bisnis Islam ini memiliki 3 konsep, yaitu filsafat Tuhan, filsafat manusia, dan filsafat alam. Yaitu saya akan menjelaskan mengenai norma ekonomi dan bisnis Islam. Nah, norma utama yang mempengaruhi aktivitas ekonomi dan bisnis Islam yaitu larangan riba, akhlak dan etika, kedudukan manusia, keseimbangan dan keadilan, dan sumber dan norma. Yang keempat yaitu tentang karakteristik ekonomi dan bisnis Islam. Nah, karakteristik ekonomi Islam ini disandarkan kepada 3 prinsip, yaitu karakteristik keimanan, karakteristik keislaman, dan karakteristik ihsan pada ekonomi. Yang kelima yaitu tentang prinsip-prinsip ekonomi dan bisnis Islam. Nah, prinsip-prinsip utama dalam ekonomi dan bisnis Islam ini ada 5, yaitu yang pertama, tauhid atau keimanan kepada Allah. Yang kedua, keadilan. Yang ketiga, larangan riba. Dan yang keempat, larangan gharar atau ketidakpastian. Yang kelima yaitu larangan perjudian. Yang keenam membahas tentang tujuan ekonomi dan bisnis Islam, yaitu untuk kebahagiaan dan kesejahteraan, mengutamakan keseimbangan dan keadilan, terus mengembangkan kegiatan produktif yang moral, mengoptimalkan sumber daya alam, dan menginterpretasikan nilai-nilai Islam dalam ekonomi. Baik, saya akan menjelaskan mengenai materi bab 2, yaitu tentang rancang bangun ekonomi Islam. Nah, rancang bangun ekonomi Islam ini meliputi pendahuluan ekonomi Islam. Nah, pendahuluan ekonomi Islam sendiri ini ialah sistem ekonomi yang didasarkan pada ajaran dan nilai-nilai Islam, terutama yang berasal dari Al-Quran dan hadis. Terus yang kedua tentang Madzhab Baqir Asy-Syadr. Madzhab Baqir Asy-Syadr ini merujuk kepada pendekatan ekonomi Islam yang dikembangkan oleh Muhammad Baqir As-Sadr, seorang ulama dan pemikir terkemuka dari Irak. Dalam bukunya yang berjudul Iqtisaduna, yang artinya ekonomi kita, As-Sadr ini memperkenalkan pandangan ekonomi yang menggabungkan prinsip-prinsip Islam dengan analisis ekonomi modern. Terus yang ketiga yaitu tentang madzhab mainstream. Madzhab mainstream dalam konteks ekonomi Islam merujuk pada pendekatan-pendekatan yang dominan dan diterima secara luas oleh mayoritas ulama dan akademis dalam ekonomi Islam. Pendekatan ini seringkali mengacu pada integrasi antara prinsip-prinsip syariah dengan teori ekonomi konvensional. Yang keempat tentang madzhab alternatif. Madzhab alternatif dalam ekonomi Islam merujuk kepada pendekatan-pendekatan yang menawarkan pandangan madzhab berbeda yang mainstream. Pendekatan ini seringkali kritis terhadap adaptasi konsep-konsep ekonomi konvensional dalam ekonomi Islam dan berusaha mengembangkan model yang lebih radikal dan berbeda. Materi yang ketiga yaitu tentang ragam sistem ekonomi Islam. Nah, ragam sistem ekonomi Islam ini meliputi faktor-faktor yang mempengaruhi sistem ekonomi. Sistem ekonomi suatu negara atau wilayah dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk budaya dan nilai sosial, sumber daya alam, teknologi, politik dan hukum, demografi, dan globalisasi. Terus yang kedua yaitu membahas tentang ragam sistem ekonomi dunia. Di
Di dunia terdapat beberapa sistem ekonomi yang berbeda yang umumnya diklasifikasikan sebagai berikut, yaitu: 1. Sistem ekonomi kapitalis. Sistem ini berbasis pada kepemilikan pribadi atas alat produksi dan orientasi terhadap pasar bebas. Terus yang kedua yaitu tentang sistem ekonomi sosialis. Sistem ini menekankan pada kepemilikan publik atau negara atas alat produksi dengan tujuan utama untuk distribusi kekayaan yang adil dan pengurangan ketimpangan sosial. Terus yang ketiga yaitu tentang sistem ekonomi campuran. Nah, sistem ekonomi ini menggabungkan elemen-elemen dari kapitalisme dan sosialisme dengan sektor swasta dan publik yang beroperasi berdampingan. Yang keempat yaitu tentang sistem ekonomi Islam. Sistem ini didasarkan pada prinsip-prinsip syariah yang melarang riba, terus mendorong zakat, amal wajib, dan memastikan keadilan sosial. Terus yang ketiga kita akan membahas tentang prinsip sistem ekonomi kapitalis, sosialis, dan Islam. Nah, kapitalis ini meliputi kepemilikan pribadi, pasar bebas, persaingan, dan kebebasan ekonomi. Terus yang sosialis itu meliputi kepemilikan kolektif, perencanaan terpusat, kesejahteraan sosial, dan kebutuhan. Terus yang Islam yaitu meliputi keadilan dan keseimbangan, larangan riba, zakat dan infak, terus kepemilikan dengan tanggung jawab. Materi yang keempat yaitu tentang sejarah pemikiran ekonomi Islam. Nah, sejarah ekonomi Islam ini kita akan membahas tentang sejarah ekonomi Islam pada masa Rasulullah SAW. Nah, pada masa Rasulullah SAW, pemikiran ekonomi Islam ini berpusat pada penerapan nilai-nilai dan prinsip-prinsip yang tercermin dalam Al-Quran dan Sunnah. Beberapa prinsip utama yang muncul pada masa ini termasuk larangan riba, terus penekanan pada zakat sebagai instrumen radikalisasi kekayaan, dan pentingnya muamalah yang etis. Yang kedua yaitu tentang sejarah pemikiran ekonomi Islam pada masa Khulafaur Rasyidin. Yang satu yaitu Khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar ini dikenal karena kebijakannya dalam mengelola Baitul Mal dengan sangat hati-hati. Ia menekankan pengelolaan kekayaan negara dengan transparansi dan memastikan distribusi yang adil kepada masyarakat. Yang kedua yaitu Khalifah Umar bin Khattab. Khalifah Umar bin Khattab ini dikenal dengan reformasi ekonomi yang signifikan. Ia mendirikan lembaga-lembaga seperti Diwan, Departemen Administrasi untuk mengelola urusan keuangan dan militer. Yang ketiga yaitu Khalifah Utsman bin Affan. Pada masa Utsman ini ada ekspansi besar-besaran wilayah Islam yang membawa kekayaan baru ke dalam negara. Namun, masa ini juga diwarnai dengan tantangan dalam menjaga keadilan distribusi. Terus yang keempat, Khalifah Ali bin Abi Thalib. Ali ini dikenal karena komitmennya terhadap keadilan sosial dan ekonomi. Ia menentang segala bentuk nepotisme dan korupsi dan berusaha untuk menjaga pemerintah yang adil. Terus yang ketiga, kita akan membahas tentang tokoh dan pemikiran ekonomi Islam pasca Khulafaur Rasyidin. Yang pertama yaitu Al-Ghazali. Al-Ghazali ini adalah seorang ulama besar yang dikenal karena pemikirannya yang luas termasuk dalam bidang ekonomi dan karyanya. Ia membahas etika bisnis, pentingnya kejujuran dalam perdagangan, dan peran besar dalam kehidupan ekonomi. Yang kedua yaitu Ibnu Taimiyah. Nah, Ibnu Taimiyah ini adalah seorang pemikir yang kritis terhadap monopoli dan ketidakadilan dalam ekonomi. Ia menekankan pentingnya pasar bebas yang adil dan menolak segala bentuk penipuan dan eksploitasi dalam transaksi. Yang ketiga yaitu Ibnu Qayyim. Ibnu Qayyim ini adalah murid Ibnu Taimiyah dan melanjutkan pemikiran gurunya dalam ekonomi. Ia menekankan pentingnya etika dalam bisnis dan perdagangan serta keadilan dalam transaksi. Yang keempat yaitu Ibnu Khaldun. Ibnu Khaldun adalah salah satu tokoh terbesar dalam sejarah pemikiran ekonomi Islam. Dalam karyanya yang berjudul Muqaddimah, yaitu memperkenalkan
teori siklus ekonomi dan dinamika sosial yang mempengaruhi perkembangan ekonomi. Materi yang kelima yaitu tentang kegiatan ekonomi dalam Islam. Nah, kegiatan ekonomi dalam Islam ini mencakup 3 aspek, yaitu produksi dalam Islam, konsumsi dalam Islam, dan distribusi dalam Islam. Nah, yang produksi dalam Islam itu ialah ada 4, yaitu kepemilikan dan penggunaan yang bertanggung jawab. Yang kedua yaitu etika dalam produksi. Yang ketiga yaitu tujuan sosial, dan yang keempat keberlanjutan. Nah, yang konsumsi dalam Islam yaitu ada modernisasi tawazun, yang kedua kepatuhan terhadap halal dan haram, yang ketiga yaitu etika konsumsi, yang keempat tujuan spiritual. Dan yang distribusi dalam Islam adalah meliputi zakat dan infak, hak sosial, dan peran negara. Materi yang keenam yaitu tentang filantropi Islam dan keuangan publik Islam. Nah, ini meliputi zakat, infak dan sedekah, wakaf, reinterpretasi pajak. Zakat adalah merupakan kewajiban bagi mereka yang memiliki harta di atas nisab, jumlah minuman kekayaan yang dimiliki dan telah memenuhi haul, yaitu 1 tahun kepemilikan. Nah, tujuan zakat adalah untuk membersihkan harta, mengurangi kesenjangan sosial, dan membantu mereka yang membutuhkan. Zakat ini terdiri dari 2 jenis utama, yaitu zakat fitrah dan zakat mal. Nah, pengertian dari infak dan sedekah itu ialah infak dan sedekah itu merupakan bentuk pemberian sukarela dalam Islam yang tidak terbatas pada jumlah atau waktu tertentu, berbeda dengan zakat yang memiliki aturan khusus. Infak ini merujuk pada pengeluaran atau pemberian harta yang bersifat sukarela untuk kepentingan yang baik. Nah, terus wakaf adalah salah satu bentuk amal jariyah dalam Islam, di mana seseorang mewafatkan harta yang dimilikinya untuk kepentingan umum atau keagamaan, dan manfaat dari harta tersebut terus berlanjut meskipun pemiliknya telah meninggal. Nah, reinterpretasi pajak itu ialah pajak dalam Islam ini dapat dianggap sebagai bentuk kontribusi wajib dari warga negara kepada pemerintah untuk pembiayaan kebutuhan umum. Materi yang ketujuh yaitu tentang bentuk-bentuk badan usaha dan lingkungan perusahaan di Indonesia. Nah, ini meliputi bentuk-bentuk badan usaha di Indonesia, lingkungan perusahaan di Indonesia, fungsi-fungsi perusahaan, dan manajemen dan organisasi. Nah, bentuk-bentuk badan usaha di Indonesia itu meliputi perseroan terbatas atau PT, terus persekutuan komanditer atau CV, firma, dan koperasi, serta badan usaha milik negara atau BUMN. Terus, lingkungan perusahaan di Indonesia ini mencakup berbagai faktor eksternal yang mempengaruhi operasional perusahaan, antara lain lingkungan ekonomi, lingkungan hukum dan regulasi, lingkungan sosial dan budaya, lingkungan teknologi, dan lingkungan politik. Terus yang ketiga yaitu fungsi-fungsi perusahaan. Nah, fungsi-fungsi perusahaan ini meliputi fungsi produksi, fungsi pemasaran, fungsi keuangan, dan fungsi sumber daya manusia, serta fungsi administrasi dan operasi. Yang keempat yaitu manajemen dan organisasi. Nah, manajemen ini adalah proses perencanaan, perorganisasian, pengarahan, dan pengendalian sumber daya perusahaan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Materi yang ke-8 yaitu tentang etika bisnis Islam. Nah, etika bisnis Islam secara konvensional ini adalah seperangkat prinsip moral dan nilai-nilai yang mengatur perilaku individu dan organisasi dalam dunia bisnis. Nah, ruang lingkup ini ialah etika bisnis konvensional mencakup berbagai aspek, antara lain keadilan dan kejujuran, transparansi, tanggung jawab sosial, hak-hak konsumen, lingkungan. Dan yang ketiga yaitu prinsip-prinsip. Nah, prinsip-prinsip dasar etika bisnis konvensional ini meliputi integrasi, keadilan, tanggung jawab, dan kepercayaan serta kepedulian. Tujuannya yaitu untuk menciptakan lingkungan bisnis yang adil dan berintegritas, membangun reputasi positif bagi perusahaan, menjaga kepercayaan konsumen dan investor, serta menghindari konflik dan masalah hukum. Yang kedua yaitu membahas tentang etika bisnis Islam. Nah, etika bisnis Islam ini adalah prinsip-prinsip moral dan hukum syariah yang mengatur perilaku individu dan organisasi dalam dunia bisnis sesuai dengan ajaran Islam. Ruang lingkup ini meliputi halal dan haram, keadilan dan keseimbangan, amanah, transparansi dan kejujuran, serta tanggung jawab sosial. Prinsip-prinsip ini meliputi tauhid, keadilan, ihsan, amanah, maslahah, serta tujuannya yaitu untuk mencapai keuntungan yang halal dan diberkahi, mendapat ridho Allah
melalui kepatuhan terhadap syariah, membangun kesejahteraan umat manusia dan masyarakat secara umum, menghindari kerusakan mafsadah baik material maupun spiritual, serta mewujudkan keadilan sosial dan ekonomi. Yang ketiga yaitu tentang etika bisnis Islam dalam praktek. Nah, dalam praktek ini diantaranya yaitu menjaga kehalalan produk dan proses, menghindari riba, tanggung jawab sosial perusahaan, transparansi dan akuntabilitas, serta manajemen sumber daya manusia. Nah, materi yang ke-9 yaitu tentang tanggung jawab sosial perusahaan dalam Islam. Nah, ini meliputi pengertian dan teori dasar tanggung jawab sosial perusahaan, ruang lingkup dan praktek pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan, dan tanggung jawab sosial perusahaan dalam Islam. Nah, materi yang ke-10 yaitu tentang manajemen pemasaran dalam Islam. Nah, ini meliputi yang pertama yaitu pengertian dan ruang lingkup manajemen pemasaran. Terus yang kedua yaitu tujuan dan fungsi manajemen pemasaran. Terus yang ketiga yaitu konsep dan contoh manajemen pemasaran. Dan yang keempat yaitu manajemen pemasaran dalam Islam. Dan materi yang ke-11 yaitu tentang macam-macam dan perkembangan bisnis Islam di Indonesia. Nah, ini meliputi 3 aspek, yaitu yang pertama macam-macam bisnis Islam di Indonesia atau keuangan dan non-keuangan Islam. Yang kedua yaitu perkembangan bisnis Islam di Indonesia. Terus yang ketiga yaitu peluang dan tantangan bisnis Islam di Indonesia. Dan yang terakhir ialah materi bab 12 yaitu tentang kewirausahaan Islam. Nah, ini meliputi 4 aspek, yaitu yang pertama pengertian dan ruang lingkup kewirausahaan dalam Islam. Yang kedua yaitu motivasi dan ide kewirausahaan. Terus yang ketiga yaitu tujuan dan manfaat kewirausahaan. Dan yang keempat yaitu faktor-faktor keberhasilan dan kegagalan kewirausahaan.